Uangnya jatuh. Mundur sedikit. Uangnya jatuh. Aku menang lotre. Mundur sedikit. Uangnya jatuh. Masih akting? Aktingmu terlalu berlebihan. Bosmu juga tidak memberikan pelatihan yang benar. Kamu akan bekerja setelah pelatihan. Bos. Apa maksudnya? Aku beritahu kamu. Aku punya dashcam terpasang di mobilku. Kakak Jia, kamu salah pilih orang. Apa yang kamu katakan? Siapa yang memeras uang? Aku hanya ingin kamu memindahkan mobilmu. Uangku jatuh di bawah mobilmu. Berapa banyak uang yang kamu punya? $1 jatuh di bawah mobilku. Apakah kamu monyet yang dikirim untuk membuat orang tertawa? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang. Tolong pindahkan mobilmu. Oke. Menarik. Main. Lanjutkan pertunjukan. Hari ini, aku di sini untuk memberikan pertunjukan yang bagus denganmu. Mari kita lihat trik baru apa yang kamu punya. Kakak, kamu main bola? Ayo main bersama. Aku tidak main lagi. Aku halangi Azaka. Kalian main saja. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Mobilnya mahal, kamu tidak mampu membayar untuk goresannya. Oh, aku mengerti. Apakah kamu ingin menciptakan pertemuan kebetulan? Benar-benar tidak ada cara untuk menggunakan metode aneh ini. Aku bisa memberitahumu dengan pasti. Kamu bukan tipeku. Oke. Bisakah kamu berhenti akting? Aktingmu sangat buruk. Bukankah hanya karena kamu ingin uang? Pertunjukan kita sudah berakhir, oke? Aku tidak mau uangmu. Pindahkan mobil. Aku mau uangku sendiri. Kamu gila ya? Uangmu buat operasi kelopak mata. Kasih 5 yuan aja udah baik banget. Bisa nggak kamu berhenti gak masuk akal? Kamu pindah atau enggak? Malu. Pengen mukul orang. Tembak sini. Aduh. Halo, kakek, ding yiding. Kamu nggak di rumah, nak? Latihan dasar yang benar. Kamu lari kemana lagi? Aku lagi reuni kelas. Jangan khawatir, aku langsung balik. Pastiin kamu kalahin mereka berdua. Kasih makan satu dinding. Kembaliin HP aku. Ding yiding. Ding yiding yiding. Yiding kenapa? Aku rasa HP kamu nabrak sesuatu. Terus kenapa mobil kamu nelpon polisi? Kamu berantem lagi? Aku nggak berantem. Aku tadi lagi nari. Terusnya jatuh ke lantai. Aku nggak apa-apa. Alarm itu cuma efek suara. Kakak ipar kamu bohong ke aku. Aku belum pikun. Cerita apa yang terjadi? Kakek. Fokus aja rekam acaramu. Aku beneran nggak apa-apa. Aku langsung balik. Aku balik nanti. Kalau aku nggak bisa lihat kamu. Mulai sekarang, kamu bisa lupa buat keluar dari rumah ini. Ini cuma alarm, kan? Maaf. Aku nggak sengaja. Kamu sengaja. Sekarang gimana? Udah, diam. Aku ambilin aja buat kamu, cukup kan? Cukup. Bisa tunggu aku sebentar? Adik aku nungguin aku di sana. Kamu pura-pura lagi, ya?
Ini kejahatan, geng, kan? Kamu mau kabur, ya? Kalau kamu tidak mengaitkan ponselku hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Hari ini aku akan berbagi rahasia umur panjang. Poster berdiri. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada catatan tentang San Zhuang, meditasi berdiri, dalam kitab Kaisar Kuning. Ada orang bijak di zaman kuno. Mengangkat langit dan bumi. Memegang yin dan yang. Menghirup esensi. Penjaga mandiri. Otot sebagai satu kesatuan. Karena itu, bisa hidup sepanjang langit dan bumi. 1, 2, 3. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu pikir itu kamu. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Bangun, bangun. Apa yang harus kita lakukan? Bangun. Meditasi berdiri tidak hanya bisa melatih karakter, tapi juga bisa melatih pikiran. Bagus. Silakan berdiri dan berlatih bersamaku. Semuanya berdiri diam. Nenek, pulanglah. Bukan hanya danau. Kamu nonton acara Xiaobai lagi hari ini? Bukankah kamu berlatih pernapasan dengan Sixi? Aku tidak mood untuk itu. Bagaimana kamu kembali ke Bibi Lin? Bibi masih tidur. Mungkin itu teknik panggilan cintaku. Dia belum bekerja. Hal besar terjadi di keluarga. Kamu bilang ibumu tidak pernah kembali untuk menemuiku. Ibuku? Kenapa ibuku kembali? Nenek, kamu lucu sekali. Kamu minta ibuku kembali untuk merawat orang sakit. Ayahmu sudah dewasa. Aku habiskan siang malam di rumah sakit merawat pasien wanita. Apa yang terjadi? Nenek, bisakah kita bicara baik-baik? Bibi Huilian terluka karena anak sulung kita. Tolong jangan terlalu cerewet tentang ini. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi aku khawatir dengan apa yang akan dikatakan tetangga. Siapa yang bergosip? Siapa yang berani bergosip? Aku mengerti. Apakah nenek bertemu dengan Bibi Hong lagi? Tidak, apa yang dia katakan lagi padamu? Dia adalah orang yang suka membuat kekacauan. Jangan dengarkan omongannya. William, kamu bangun. Jangan terlalu baik. Kamu akhirnya bangun. Jangan begadang terlalu larut. Aku akan pergi ke dokter. Dokter. Apakah Anda anggota keluarga pasien? Tidak, dokter. Bagaimana keadaannya? Indikator ini menunjukkan semuanya normal. Mengapa dia bisa mengalami shock? Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Anda harus memberitahu keluarga Anda untuk datang secepat mungkin. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tidak tahu. Bukankah kamu yang membawanya ke sini? Aku yang membawanya ke sini. Tapi aku benar-benar tidak mengenalnya. Baiklah kalau itu, tolong beritahu keluarga Anda untuk datang secepat mungkin. Sebelum keluarga datang, Anda tidak boleh pergi. Benar. Ponsel. Berdasarkan kondisi pasien saat ini, perdarahan intrakranial telah terkendali dengan baik. Namun, kemungkinan perdarahan sekunder tidak bisa diabaikan. Pasien baru saja bangun. Hati-hati dan terlalu semangat. Jelas. Tolong jaga baik-baik. Apa ini? Sap tanning. Sama sekali tidak ada bau minyak. Aku sudah bilang berulang kali. Apakah kamu menyuruhku makan rambut dulu? Mari makan matanya dulu. Masih makan rok kecil.
Masih makan baju castle. Yang mulia, makan mewah tidak hanya membutuhkan perhatian pada penyajian. Lebih banyak perhatian harus diberikan pada keseimbangan nutrisi. Berusaha mempertahankan rasa asli bahan-bahan. Pertama, kecil kemungkinan menyebabkan hilangnya nutrisi. Kedua, bermanfaat untuk penyerapan dan pencernaan. Tidak peduli seberapa bagus penataannya, bukankah ini masih mie instan? Kenapa kamu begitu cepat mengecewakan? Bagaimana bisa mie instan dibuat seperti ini? Tidak ada orang lain selain aku. Jangan berbicara saat makan atau tidur. Jangan ganggu kesenanganku saat makan. Turun. Adik kecil, astaga, ada apa? Aku terpisah dari keluargaku. Tidak bisa menemukan keluargaku. Bibi, aku dan adikku datang ke Beijing untuk mengunjungi ibuku. Ibuku masih hilang. Adikku sudah menghilang. Oh, anak ini. Lihat betapa hausnya kamu dalam panas seperti ini. Ayo, Bibi punya air di sini. Terima kasih, Bibi. Siswa kecil ini berasal dari Shandong. Bibi, bagaimana Bibi tahu? Oh, Bibi juga dari Shandong. Kita berasal dari kampung halaman yang sama. Benarkah, Bibi? Bibi juga dari Shandong? Ya, Bibi sudah di Beijing lebih dari 10 tahun. Bibi sudah di sini lebih dari 10 tahun. Apakah Bibi kenal seseorang bernama Li Huilian? Li Huilian. Itu dia. Dia adalah ibuku. Aku dan adikku datang untuk mencarinya. Li Huilian. Benar. Aku tahu terdengar familiar. Itu dia. Aku kenal dia. Namun, Bibi tidak memiliki kontaknya. Tapi aku punya teman sesama orang Shandong yang bekerja dengannya. Dia pasti tahu di mana ibumu. Bibi, bisakah Bibi membantu aku menghubunginya? Tidak masalah. Terima kasih, Bibi. Mateng. Aku baru saja bermimpi. Wang Yingxiu dan Xiao Er. Aku tidak tahu bagaimana kabar kami berdua. Bagaimana kalau ini? Aku akan menghubungi mereka sekarang. Ya. Oh, anaknya. Dan seorang anak perempuan, ya, tiba di Beijing. Aku tidak bisa menemukannya. Kamu tidak tahu di mana dia. Baiklah, Aku akan membawa anaknya ke tempatmu. Kamu bawa anaknya untuk menemui ibunya. oke lihat, Tante. Bisa bawa aku ke ibu? Tidak masalah. Aku akan bawa kamu cari ibumu sekarang. Adikku belum pulang. Bagaimana kalau dia pulang dan tidak melihatku? Jadi, ayo cari ibumu dulu. Sama saja kalau nanti aku kembali menjemput adikmu. Oke, ayo pergi, ya. Tante akan bantu bawa tasmu. Cepat, jalan. Hello, ini Direktur Hao? Oh, ini aku. Hello, aku Jin Mantang. Ini Huilian yang dulu. Bos Shin. Aku pernah dengar Huilian menyebutkanmu. Oh, begitu? 2 hari ini, Huilian menemani nenek kami liburan. Sinyal ponsel sangat buruk di resort itu, yang terletak di pegunungan. Aku khawatir bagaimana kalau anak ini ingin mencari ibunya. Aku akan cemas jika tidak menemukannya. Jadi aku menyapa kalian semua. Tolong sampaikan pesan ini ke Tuan Qin, Huilian. Apakah dia tahu tentang kematian kakeknya? Kakek Siulan meninggal. Halo, sinyal buruk. Aku tidak bisa mendengarmu. Halo, sinyalku buruk. Tunggu sebentar, aku akan menelepon dari tempat lain. Baby, sekarang kamu dengar jelas? Oh, aku dengar. Tuan Jin, kamu bilang. Itu yang terjadi minggu lalu. Untuk hal ini, Xiu membawa Xiao Er ke Beijing untuk mencari Huilian. Aku sudah sampai di Beijing. Juga, aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Er bepergian jauh dari rumah. Jika kamu melihat mereka, aku pasti akan membuatnya meneleponku. Tolong berikan nomor telepon ini kepada kedua anak itu. Suruh mereka meneleponku saat sampai di Beijing. Nanti aku akan menjemput mereka, oke? Aku akan menunggu sebentar. Tulis scan. Jika Xiu dan Xiao Er menelepon, aku akan memberikan nomor teleponmu kepada mereka. Ya. Kamu tahu, Huilian benar-benar luar biasa. Hal besar terjadi di keluarga. Dia malah pergi berlibur. Kenapa kamu terburu-buru? Bisakah kamu tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya? Tidak, ayah. Aku harus pergi ke Beijing malam ini.
Aku harus menemukan mereka berdua, bahkan di tempat sebesar Beijing. Kamu mau mencari di mana? Aku mencari di seluruh Beijing. Aku juga perlu menemukan mereka. Kamu pikir Beijing sebesar desa kita? Hanya butuh waktu kurang dari merokok untuk berkeliling. Jangan terburu-buru. Bukankah mereka sudah menghubungi kepala keluarga bibinya sekarang? Mari kita tunggu kabarnya. Bagaimana jika mereka bertemu orang jahat? Ayah, kamu tidak bisa menunggu lagi. Apa yang terburu-buru? Siwer, gadis itu cukup mampu. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, seberapapun mampu dia. Dia juga seorang gadis. Jika aku pergi, bukankah aku punya seseorang yang menjaga? Iya atau tidak? Ayah, kenapa kamu terburu-buru? Kamu seperti sudah naik roket sekarang. Kamu tidak punya waktu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Anak ini semakin keterlaluan. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Apa yang harus kita lakukan? Pemilik toko. Apa? Bibi Huilian sudah bangun. Yo. Bagus sekali, bagus sekali. Apa yang aku bilang? Orang baik dan mendekat Allison. Wanita itu pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Sekarang ada dua hal. Pertama, ayah mertua bibimu meninggal. Lalu ada dua anaknya. Jadi kita sudah sampai di Beijing. Jadi, apakah mereka tahu tentang situasi Bibi? Aku tidak tahu. Bibimu baru saja bangun. Aku tak kerja terus melihat. Aku tidak memberitahunya. Lebih baik kamu cepat perbaiki telepon bibimu. Aku khawatir dua anak itu akan menghubungi ibunya setelah tiba. Kamu jadi gelisah karena tidak bisa mendengarnya. Kamu dengar aku? Baik, baik. Jangan khawatir. Baik, baik. Bibi, bangun. Bagaimana? Bibi sudah bangun. Tapi ayahku bilang sekarang ada dua situasi. Pertama, ayah mertua Bibi Huilin meninggal. Kedua, ada dua anak Bibi Huilian. Aku datang ke Beijing untuk mengunjungi Bibi Huilian. Kamu sedang apa? Aku akan cari seseorang. Mau cari di mana? Bukankah dua anak Bibi Huilian datang ke Beijing? Dia pasti akan menelepon Bibi Huilian, kan? Ayo, kita cari telepon Bibi itu dulu. Cepat, cepat, cepat. Bagaimana? Jangan khawatir. Semuanya sudah dijelaskan. Aku salah dengar tadi. Semuanya baik-baik saja. Jika Siwer menelepon rumah dalam beberapa hari ke depan, Bilang padanya untuk datang beberapa hari kemudian. jangan terburu-buru. Tentu saja. Pasti, jangan khawatir. Baweze, bagamina kababau. Bauer baik-baik saja. Jika bukan karena kamu terbaring di rumah sakit, itu dia. Asalkan Bauer baik-baik saja. Dan nenek kita masih lingka dan bersmengat. Baik. Oh, lihat kamu sekarang sudah bangun. Pikiranku penuh dengan orang lain. Istirahatlah. Mari kita anggap hal buruk ini sebagai hal yang baik. Anggap saja liburan. Tinggal beberapa hari lagi dan nikmatilah. Kita akan pergi keluar setelah benar-benar sembuh. Tinggal beberapa hari lagi. Menginap di rumah sakit sehari pasti sangat mahal. Uang bukan masalah. Ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Apa dokter baru saja mengatakan itu? Tugasmu sekarang adalah beristirahat dan tidur yang cukup. Jika tidak bisa tidur, kamu bisa menutup mata dan beristirahat. Tatap matamu. Kamu tidak. TSK, aku akan mencari air. Hey, Icon. Ayah yang menyebalkan. Panggilanmu. Berapa banyak sel otak yang terbuang untuk kejutan ini? Asalkan panggilannya tersambung. Kamu harus menjaga saluran telepon ini tetap terbuka.
Setelah mereka menyerang, mereka menenangkannya. Aku tahu, aku tahu. Namun, kamu harus tetap tenang. Bibi baru saja bangun. Tidak bisa menahan gangguan sekecil apapun. Bibi sama sekali tidak boleh tahu tentang ini. Oak. Setelah kita menemukannya, bawa mereka pulang dulu. Oke, aku jangan lagi. Ponselku hampir kehabisan baterai. Oak Dara. Kita jangan melakukan itu, nanti aku lihat. Kamu benar tidak bisa lakukan itu. Tunggu, kita perlu bertindak. Ya, cepat buat pengumuman orang hilang itu. Pasang online untuknya. Pengumuman orang hilang adalah mimpi yang baik. Tapi kamu tahu bagaimana rupa mereka? Bagaimana aku tahu? Hanya Bibi yang tahu. Bibi. Bibi pasti punya foto di sini. Setelah beberapa saat, keluarga Liang. Nanti kita lakukan CT scan otak dan kemudian bayar tagihannya. Sekarang, untuk. Tidak heran dibungkus begitu ketat. Kalau nenek tahu, semuanya berakhir. Ini semua foto-foto lama. Sini. Dari mana Yuan Shen dan Yuaner datang? Tidak, kenapa kamu masih pegang ini? Apa-apaan ini? Ini bukan aku. Orang gila bisa lakukan ini. Septon, Tante, kita mau kemana? tentu saja mencari ibumu, nak. Jalan? Bisa minta tolong orang sekampung itu telepon ibuku dulu? Suruh dia ke tempat lamaku. Kamu cari aku. Kalau tidak, bosku tidak bisa menemukanku. Mereka pasti akan membunuhku. Tidak, cari ibumu dulu. Nanti cari anak sulungmu lagi. Selamat tinggal. Kamu harus suruh dia telepon ibuku. Pelayan. Anaknya kemana? Kirim lokasimu. Aku ke sana sekarang. Oak, aku harus beritahu pemilik toko kabar baik ini secepatnya. Pemilik toko, aku ada info tentang dua anak tante. Aku akan cari mereka sekarang. Hello, kamu dengar aku? Yunia, apa katamu? Tante, kamu banggan. Barusan kamu bilang Xiu dan Xiao Er datang ke Beijing. Mereka sudah sampai Beijing. Aku akan cari mereka sekarang. Jangan khawatir. Sekarang mereka di mana? Tante, jangan khawatir. Aku akan segera menemukan mereka. Oke, segitu dulu, Tante. Dadah. Yuania. And aku. Hello. Mereka tiba tanpa kabar. Yoyo, apa yang kamu lakukan? Mau ngapain? Kamu. UR baru saja telepon bilang, Xiu dan anak-anak datang ke Beijing. Kenapa nggak kasih tahu aku? Aku nggak takut. Aku takut kalau kamu terlalu senang, nanti perdarahannya kamu lagi. Makanya aku nggak bilang. Ya harusnya kamu kasih tahu aku. Sekarang mereka di mana? Santai aja, taman itu udah ngontak mereka. Aku lagi jalan jemput mereka. Aku tetap pergi. Kamu jangan pergi. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Sentai ayah.
Ada aku di sini, nggak ada anak yang bakal nyasar. Dengar nggak? Iya, aku udah sampai. Kamu di mana? Biaya informasi. Kamu mau nipu aku kayak anak umur 3 tahun ya? Pergi sana. Siwer. Siwer. Pelayan. Kamu pergi kemana? Pelayan. 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 Lagi nyari seseorang? Iya, apa kamu pernah lihat anak laki-laki umur 11 atau 12 tahun? Kira-kira segini tingginya. Ini yang difoto ya? Ya. Ini dia. Gimana kamu bisa dapat foto kita? Nama ibumu Li Huilian? Betul. Kamu kenal aku? Wah, Tante Huilian kerja di rumah kami. Aku Jin Bao. Kamu Jin Bao ya? Ibu suruh kamu cari kita? Tante Huilian suruh aku cari kamu. Kok cuma kamu doang? Korek api aku hilang. Hilang. Aku baru nelpon. Di jalan ketemu preman. Lalu setelah lari kembali, kakakku menghilang. Apa yang harus kulakukan jika ini semua salahku? Aku sangat bodoh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan menangis. Beijing memiliki keamanan publik yang sangat baik. Soalnya ada besar. Jangan khawatir. Aku akan menelponnya. Bibi, kenapa ibuku belum sampai? Musim gugur akan segera tiba. Musim gugur akan segera tiba. Atau mungkin aku harus pergi ke tempat biasa kami dan menunggunya. Ketika aku kembali, kakak sulungku khawatir karena tidak bisa menemukanku. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Nak, berhenti di situ. Yo, Kenapa lama sekali sampai? macet. Kamu pasti anak Li Huilian. Ada urusan jadi aku tidak bisa datang. Biarkan aku untuk Jalan tidak boleh. Aku harus menunggu ibu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mulai gelisah. Lepaskan aku. Apa itu bayi? Anak sulung keluarga Ai telah ditemukan. Sangat bagus. Dasar anak nakal. Kamu tidak belajar dengan baik. Kamu mencuri uang dan bermain game. Aku tahu kita tidak punya anak ini. Aku di sini. Oke? Tidak. Kamu berhenti di situ. Kamu berhenti di sini. Ying ya. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Pergi lihat APA yang bagus. Aku memeras uang. Aku tidak melihat ponselmu jatuh ke tanah. Kamu tidak amati depan. Kenapa kamu tidak melihat itu anakmu yang menjatuhkan ponselku ke tanah? Apakah kamu mencoba menyangkalnya? Kami tidak punya waktu untuk menikahmu. Hinker. Aku tidak akan memberikan uang. Aku merusak kuncinya. Tolong. Tolong. Tolong aku. Tolong. Berikan aku kuncinya. Cepat. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku melangkan. Jika kamu tidak memanggil anak itu ke sini hari ini untuk berhadapan langsung, aku belum selesai denganmu. Aku berikan. Kamu mau memberikannya padaku atau tidak? Tidak. Berikan aku kuncinya. Berikan aku kuncinya, dan aku harus membawanya. Berikan aku rokoknya, tapi aku tidak mau kan? Jangan tarik aku jika aku tidak memberikannya padamu. Jangan tarik aku. Lepaskan. Berikan aku kuncinya. Berikan aku kuncinya. Berikan aku kuncinya. Mama, kamu ngapain? KR, kamu baik-baik saja? Dokter, kamu sudah bangun. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Oh, ada seorang gadis yang membawamu ke sini. Di mana yang lainnya? Pergi. Uangnya jatuh. Kamu mundur sedikit. Cut. Pasti pelindungmu yang memukulmu sampai mati. Pasti itu penipu wanita itu.
Temu. Kalian berdua saling kenal, kan kamu itu? Kebetulan sekali. Ini adalah legenda. Bukan keluarga. Jangan masuk ke rumah yang sama. Kamu adalah Golden Chirkley. Mamaku selalu menyebutmu. Berterima kasih pada kamu. Terima kasih, kakak. Saya perlu berterima kasih. Menawarkan bantuan adalah prinsip dasar setiap warga Beijing. Di mana mamaku? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon? Mungkin sinyal telepon tante tidak ada. Jangan berdiri di sini lagi. Ayo pulang dan jalan-jalan. Ayo pulang dan bicarakan ini. Kalian ikut aku pulang. Mari kita buat pernyataan. Apakah kami perlu ikut denganmu? Ja, tolong. Ayo pergi, terlalu lambat. Kendaraanmu telah disita oleh polisi lalu lintas karena parkir ilegal. Tidak perlu mengambil, hubungi kami. Bagus. Belum menjawab. Tahu. Kamu bilang dua anak ini tidak kenal tempat ini. Apakah Kinterset? Aku tidak akan. Kurasa mereka sangat terburu-buru mencari mereka berdua sehingga tidak melanjutkan. Tidak apa-apa, Yuan sangat pintar. Mereka pasti bisa menjemputnya. Baik saya. Baik. Ayo cari. Oke, ayo pergi. Tunggu sebentar, itu. Biar aku menelepon. Biar aku menelepon. Baju-baju ini semua kotor. Ini dia. Yue. Aku sudah menemukan dua anak dari keluarga tante pemilik toko. Tugas yang kamu berikan telah berhasil diselesaikan. Menunggu instruksi lebih lanjut. Kadamo. Kadamo. Terus saja mencari dia. Aku sudah ketemu. Kadamo. Kadamo. Seluruh ruangan. Berikan padaku. Berikan padaku. Halo. Tante, apakah itu ibuku? Kamu ingin aku bicara beberapa kata padanya? Ibu, aku Xiao Er. Bosku dan aku datang untuk mencarimu. Knock. Kenapa tiba-tiba datang ke Beijing? Ibu, Telepon aku. Halo, Ibu, ini Siu. Kamu di mana? Oh, Siu, aku sedang sibuk belanja 2 hari ini. Jadi, Siu, kamu sebaiknya pulang dengan UR dulu. Tunggu aku di rumah. Aku akan pulang dalam beberapa hari. Pulang setelah urusan selesai. Ibu, bukankah kamu di Beijing? Singkat cerita, Siwer itu. HPku hampir kehabisan baterai. Kenapa aku dengar suara ibuku? Apa Wuli lemas dan tidak bertenaga? Mungkin tantemu terlalu rindu sama kalian berdua. Jangan ngobrol di sini. Ayo pulang dan bicara di sana, oke? Sepeten. Pangeran, sini. Aku tutup teleponnya. Syukurlah ketemu. Kan sudah kubilang, kalau kita memang jodoh, nggak akan terpisah. Kamu percaya nggak apa yang baru kubilang soal Siu? Lemayan Watcher. Nggak masalah. Oak. Kamu bilang 2 anak itu diam-diam datang ke Beijing. Jangan-jangan ada masalah di rumah? Kamu overthinking lagi. Udah, jangan overthinking. Jangan makan. Aku tunggu sampai kamu dapat makanan, baru ngobrol sama aku. Aku nggak lapar. Kamu aja yang habisin. Jangan pukul aku lagi. Nggak. Meskipun nggak lapar, kamu harus makan. Aku benar-benar nggak bisa makan. Akhirnya kita pulang. Soalnya pelayannya udah bangun. Cepetan turun. Jangan sampai kakak bau yang bawah.
Sepetin turun, serius. Nenek baik. Nenek, Ini kayak motif bunga plum. sorot mata yang begitu bisa. Ini logo toko Kipao Meija kita. Barang ini udah cukup tua. Papaku renovasi kedua kalinya buat nenek. Ini yang kamu lihat sekarang. Cantik kan? Cantik, sangat cantik. Dia malah lebih cantik di malam hari. Lampu-lampu kecil di atasnya bakal berkedip. Ding 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 ding. Gak apa-apa kalau pelayannya bandel, gak masalah. Kenapa aku mencium bau gas? Nenek, nenek, nenek. Nenek, nenek. Hei, apa yang kamu teriakkan? Aku belum selesai merias wajah. Apakah gambarmu indah? Apa yang bagus untuk dilihat? Kamu masih memasak bubur di panci. Kamu sudah tahu, awasi itu. Buburnya meluap. Apinya padam. Gasnya boker. Kapan aku akan menunjukmu sebagai? Aku kenal dia. Kapan aku memasak bubur? Bagaimana kalian bertemu? Tepat di alun-alun tempat kami mencari ibu. Kamu tidak memasak bubur. Kamu benar-benar tidak memasak bubur. Nenek tidak memasak bubur. Oh, benar. Dua anak Bibi Huilin datang. Halo, Nenek. Aku tunjukkan. Dia Xiao Er. Xiao Er menyapa neneknya. Hei! Kamu anak nakal yang membuat masalah di alun-alun. Bukankah kamu nenek tua yang menari dengan gaun bunga besar? Nenek, apakah aku setua itu? Kamu tidak tua, sama sekali tidak tua. Dia sangat pandai berbicara. Anak yang mana yang baik? Kamu adalah anak tertua dari keluarga Huilian. Halo, nenek. Aku dengar kamu masuk Universitas Peking. Oh, anak tertua kami adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di kabupaten kami. Oh, benarkah? Jin Dabao cepat-cepat berjabat tangan dengan juara ujian masuk perguruan tinggi. Berbagi kebahagiaan masuk Universitas Peking. Jimbao, aku dengan ibuku bilang. Kamu juga mendapat ke Universitas Jing. Jangan dibahas lagi. Jin Dabao kecil kami didorong dari jembatan papan tunggal. Kamu tidak lulus ujian. Aku hanya kucing buta. Bukan tikus mati. Aku tidak tahu bagaimana aku lulus ujian. Yah, jangan berdiri di sini. Aku memutuskan untuk masak sendiri hari ini. Kami sajikan hidangan lezat dan bergizi untukmu. Nak, kamu belum makan seharian. Ayo, makan sedikit. Ayah, kenapa Siwer tidak menelepon saat dia dan Xiao Er datang ke Beijing? Sudah ketemu tantemu belum? Kalau mereka tidak menemukannya, mereka pasti sudah menelepon lebih awal. Jangan khawatir. Ayo, ambilkan timun kesukaanmu. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Karena mereka tidak familiar dengan daerah itu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kamu buru-buru sekali. Mereka bahkan tidak menelepon. Itu membuktikan mereka tidak peduli padamu sama sekali. Bodohnya anakku. Hal-hal yang dikatakan orang dewasa saat aku kecil. Kamu tidak benar-benar percaya, kan? Apa katamu? Ibu, siapa yang masih serius dengan perjodohan zaman sekarang? Kamu pikir ibu tidak tahu? Dari kecil sampai besar, aku hanya suka Siwer. Ibu bilang padamu, Siwer sekarang sudah diterima di Universitas Peking. Apakah mereka akan kembali ke desa pegunungan miskin kita setelah lulus? Kalau dia menikah, ini butuh menikahi anak laki-laki yang bisa hidup stabil di masa depan. Pedagang manusia sekarang sangat berani. Jadi kamu sudah menangkap pedagang manusia itu? Itu perlu. Oh, hanya beberapa dari kalian. Tidak masalah berapa banyak orangnya. Nenek IQ-ku. Ditambah dengan keahlian Dewi Pahlawan ini. Mereka adalah dua kakak adik yang sempurna. Bagus. Tunggu sampai kamu sudah makan dan minum cukup lalu istirahat sebentar. Bisa ajari aku beberapa jurus. Keahlian Dewimu. Aku akan pakai ketiga jurus itu. Hanya 3 jurus itu. Kamu pasti diajar oleh guru yang sama dengan Zhang Fei, kan? Diajar oleh kakak Danong, Siapa kakak Danong dan kakak Daneng? calon iparku. Makan saja tidak bisa bikin kamu diam. Kakak Keparshawer. They're talking to Daku.
Apa pekerjaan kakak iparmu? Kakak iparku sangat baik, Bagaimana penampilan mereka? tinggi dan tampan. Wah, Jangan dengarkan omongan anak-anak. Persahabatanku dengan Danong murni platonik. persahabatan murni. Aku sangat marah. Apa yang kamu senyum-senyum itu? Pergi dari sini. Tawamu sama sekali tidak sopan. Ketua tim Sang. Ya. Aku adalah diriku sendiri. Cucuku hilang. Oh, maafkan aku. Dia sudah kembali. Aku menemukannya. Nah, kamu berhenti di situ saja. Datang ke sini. Babi sup. Kakekmu. Kamu masih tahu aku kakekmu. Kamu mematikan ponselmu. Jam berapa sekarang? Kamu seharian tidak mendengarkan perkataanku. Aku akan memastikan pantatmu babak belur hari ini. Kalau belum cukup, berlututlah. Kakek. Tolong jangan marah. Bukan aku tidak ingin pulang lebih cepat. Aku ditipu. Pinipuan. Ding 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 ding. Masuk. Ini kamar Bibi Huilin. Tidak buruk, kan? Kamu tahu hanya ada satu rumah? Kau lawan Tak Desua. Harganya minimal 2,000 yuan sebulan. 2000. Apa benar begitu aneh? Oh tidak. Bagaimana aku bisa melupakannya? Dari mana kamu dapat semua ini? Goldfish, aku harus pergi ke rumah sakit. APA? Pergi ke rumah sakit? Tidak. Kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Begitulah kejadiannya. Lihat, tanganku terluka. Kenapa penipu sengaja menargetkanmu? Bukankah karena kamu selalu pamer? Mereka sudah mengincarmu sejak lama. Menipu uang dan mobil. Itu sudah murah untukmu. Aku tidak mengikatmu. Bahkan jika kamu beruntung. Guru, aku sudah seperti ini. Tidak bisakah kamu sedikit kasihan padaku? Tidakkah kamu khawatir Bao Cuntang tidak akan ada penerusnya? Jangan bahas ini. Biar ku katakan, ayahmu tidak bisa diandalkan. Kamu bahkan lebih tidak bisa diandalkan daripada ayahmu. Keahlian medis unik ini telah diwariskan turun-temurun di keluarga Ding. Sepertinya akan hancur di generasimu. Guru, di era apa kita hidup? Tidak bisakah kamu berpikir lebih jauh? Kamu harus menghadapi masyarakat. Buka pintu Bao Chun Hall kami. Menerima banyak murid. Pertama, itu akan memungkinkan kita mewariskan keahlian medis luar biasa dari nenek moyang. Kedua, itu bisa membantu lebih banyak pasien sembuh lebih cepat. Ini situasi yang saling menguntungkan. Kamu jagoan. Kamu bersikeras memaksaku melakukan hal yang tidak aku kuasai. Apa yang kamu kuasai? Aku jago sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, dan biliar. Apa lagi selain bola? Itu akan lebih banyak lagi. Street dance, skateboard, rap, drum, berenang, nge-game. Stop. Kamu bilang selain makan, minum, dan bersenang-senang. Kamu masih bisa punya tujuan hidup yang benar. Tidak. Aku jago sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, dan biliar. Kamu bilang selain makan, minum, dan bersenang-senang. Kamu masih bisa punya tujuan hidup yang benar. Aku tidak punya tujuan hidup. Itu adalah berkeliling dunia. Aku ingin menjadi orang yang bahagia, bebas, dan hidup gratisan. Menjadi bodoh adalah hal paling bahagia. Siapa yang menyuruhmu bangun? Lutut. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari halaman ini. Kapan kamu menemukan tujuan hidupmu? Kapan kamu akan dibebaskan? Apakah kamu akan menjatuhkan hukuman seumur hidup padaku? Jika kamu ingin kebebasan, itu mudah. Aku bisa telepon ayahmu sekarang juga. Bawa kamu kembali ke Amerika. Begitu sampai di sana, kamu akan benar-benar bebas. Siwer, aku sekarang penasaran banget. Orang seperti apa sih pemilik barang-barang itu? Kayaknya umurnya sebaya dengan kita. Umurnya kira-kira sama dengan kita. Ya ampun, HP-nya bagus banget. Menyetir mobil yang keren banget. Bisa jadi dia cowok tinggi, kaya, dan ganteng. Cepet jalan, cepet jalan. Dengan sifat kakeknya.
Gak mungkin membiarkan dua anak ini pergi ke Beijing sendiri. Li Huilian sedang minum obat. Sister, ada keadaan darurat di rumah. Kamu punya HP? Boleh pinjam HP kamu? Oke, gak apa-apa. Oh, makasih ya. Sayang, kasih tahu aku. Kebahagiaan seperti apa yang kamu inginkan? Hatiku berbunga-bunga. Tapi kamu siapa sih? Siapa? Pada akhirnya, yang kutunggu adalah Huilian. Huilian. Kamu akhirnya menelepon. Apa Xiu dan Xiao Er sudah menemui kamu? Caramel, mereka sudah menemui aku. Bagus sekali. Kalau gitu aku bisa tenang. Petani besar keluargaku. Dia sudah menyiapkan semua barang bawaannya. Dia mau berangkat ke Beijing cari acara besok pagi-pagi. Aku menelepon kamu. Aku cuma mau tanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dua anak ini tiba-tiba pergi ke Beijing tanpa bilang. Apa mereka kabur diam-diam? Apa kakeknya tahu? Huilian. Hal besar seperti ini. Apa dua anak ini nggak bilang ke kamu? Ada apa? Mantan kepala sekolah. Apa dia sudah pergi? Itu terjadi pada hari Xiu menerima surat penerimaan dari Universitas Kyoto. Tiba-tiba serangan jantung. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Kedua anak ini akan datang ke Beijing untuk mencarimu. Li Huilian. Hei, Huilian dan Huiling, ayo pergi. Semua orang mereka sudah keluar dari rumah sakit. Ayo pulang. Cepat, tapi bagaimana dengan benda ini? Tidakkah kamu punya nomor teleponnya? Cari pengisi daya dulu. Colokkan saja untuknya. Kenapa tidak? Aku masih harus bertanya padamu kenapa. Ada masalah. Sebenarnya, aku akan melakukannya bersamamu. Ikan kecil, pemilik toko. Aku sekarang di rumah sakit bersama anak bibiku, Xiu. Kamu sudah sampai di rumah sakit. Aku beritahu kamu, bibimu pingsan lagi. Manajer. Kamu yang terbaik. Ya, aku Xiu. Kenapa ibuku di rumah sakit? Ipiemo. Aku tidak sengaja jatuh dan pingsan. Jadi kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku hanya khawatir kamu akan cemas. Aku berencana memberitahumu setelah ibumu keluar dari rumah sakit. Ibu, apakah ibuku tahu tentang urusan kakek? Aku baru tahu. Jadi, dia pingsan lagi kan? Hah? Bagaimana kabar Direktur Lu? Pasien menunjukkan tanda-tanda perdarahan sekunder di lokasi cedera intrakranial. Situasinya sangat pesimis. Saya merekomendasikan operasi sesegera mungkin. Oke, mari lakukan operasinya. Tolong siapkan biayanya. Biayanya sekitar 350.000. Apa 350.000? Ini hanya biaya operasinya. Ini tidak termasuk biaya perawatan pasca rehabilitasi. Jika tidak dilakukan operasi, nyawanya bisa dalam bahaya kapan saja. Kamu harus siap sepenuhnya secara mental. Dokter, aku mohon, kamu harus menyelamatkan ibuku. Tolong bantu ibuku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kamu harus membicarakannya secepatnya, oke? Paman, aku tidak punya banyak uang sekarang. Tolong selamatkan aku. Aku mohon, jangan terburu-buru. Dengan paman di sini, dia akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Pemilik toko, 350.000 bukan jumlah kecil. Di mana kamu bisa mendapatkannya? Kita harus mencari dimanapun kita berada. Bahkan mereka yang menjual hati atau ginjal harus menggunakannya untuk operasi bibimu. Iya atau tidak? Paman, jangan khawatir. Kalau memang biaya untuk ibu, aku pasti akan membelikannya. Aku mohon. Jangan terburu-buru. Paman akan pergi dan mencari solusi. Kamu suka acaranya? Silakan. Apa yang harus dilakukan Jin Yuan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Jangan menangis, jangan khawatir. Lepaskan tasnya dulu. Duduk dan istirahat sebentar. Tuan Lan, jangan khawatir. Pasti ada jalan. Kakak Long, ini uang penyelamat hidupku. Aku benar-benar mengandalkannya. Ketua Regu, aku benar-benar tidak bisa sekarang. Aku harap kamu bisa mengerti. Oke, aku mengerti. Tidak apa-apa. Aku akan mencari cara lain.
Terima kasih. Kakak, kenapa tidak bilang dari tadi? Keras sekali. Kemarin istriku. Aku saja menginjakkan uang itu saudaranya untuk membeli rumah pernikahan. Tapi karena ini, kami bahkan bertengkar. Pasangan muda itu bertengkar. Seperti bertengkar di kepala tempat tidur dan berbaikan di kaki. Oke, tidak apa-apa. Aku akan mencari cara lain. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pilayan, kamu bisa bermain dulu. Aku akan bermain ini. Apa? Bibi pingsan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi selama operasi? Kenapa Bibi pingsan lagi? Bukannya Bibi itu sudah bangun? Kenapa dia pingsan lagi? Bibi mengetahui kematian kerabat tuanya. Terstimulasi. Pendarahan otak sekunder. Operasi diperlukan sekarang. Sangat berat, tidak perlu operasi. Tapi peluangnya kecil. Bagaimana jika ada yang salah? Ai terluka karena aku. Sudah leret Pegani. Aku tidak ingin lari dari tanggung jawab lagi. Suka bicara keras. Bibi yang... Dia tidak ingin memberitahu dua anak itu. Mereka hanya tidak ingin merepotkan kami. Menjerti? Jadi jangan beritahu dua anak itu dulu. Aku benar-benar tidak tahan. Nenek tahu. Tapi sekarang, tujuan utamanya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Mari lakukan operasi besar. Pasti butuh biaya operasi yang cukup besar. Nenek juga punya tabungan. Aku akan mencarinya sekarang. Jangan buru-buru. Semua akan berlalu. Aku ingat terakhir kali kamu. Seperti kami suaraku. Ceritakan tentang kalian. Berapa jumlah uang yang kalian pinjam dari mereka? Program apa itu? Tergantung berapa uang yang kamu punya. Kak Jin, berapa? 351,000. Kalau dipakai, aku akan mengajukan cicilan untukmu. Itu 35.000 per bulan. Lunasi dalam 1 tahun. Bunganya tahun ini 70.000 yuan. Di mana? Bunganya terlalu tinggi. Kak Jin, bunga bank rendah. Mereka mau meminjamkan uang. Kalau aku pinjam, apa uangnya bisa langsung didapat? Sejujurnya, aku sangat membutuhkan ini segera. Uang penyelamat nyawa ini. Jika kamu sangat membutuhkannya, aku akan mulai dengan menggunakan namaku sendiri. Pinjamkan uang ini. Tapi Kak Jin, sejujurnya, ini bukan jumlah kecil. Lihat apa yang kamu bawa sebagai jaminan. Oke, mari kita buat jaminan. Ya, itu mungkin. Aku bisa meninggalkan funku padamu sebagai jaminan. Lupakan saja. Fund MU hanya bernilai beberapa dolar. Tapi rumah pekaranganmu cukup bagus. Kenapa tidak kamu gadai sertifikat properti rumah pekarangan ini? Apalagi 350.000. Aku bahkan akan meminjamkanmu 3,5 juta. Kamu mati. Dan rumah itu adalah tempat nenekku pindah. Tidak peduli milik siapa rumah itu. Ini hanya mengikuti prosedur perusahaan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Bayi. Ada apa? Jadi aku akan pulang dulu. Kemas barang-barang ini dan bawa ke bibimu. Segera hubungi aku jika ada sesuatu. Oke, jangan khawatir. Aku pergi. Sure. Jangan tertawa terlalu cepat. Penuh dengan orang. Mantap, kamu sudah kembali. Ya, kembali. Kapan Gula akan kembali? Baru saja pulang dari rumah. Bagaimana tahun baru Imlek MU? Keadaannya tidak baik. Dokter bilang operasi harus dilakukan secepat mungkin. Kamu baru saja kembali untuk mengemas beberapa barang. Apakah aku perlu buru-buru kembali ke rumah sakit?
Aku masih punya sedikit uang. Kamu bisa membawanya ke Huilian untuk pengobatan. Tidak. Bukankah ini pensiunmu? Tidak, ini tidak bisa. Kamu bilang Huilin sudah bekerja untuk keluarga kita selama bertahun-tahun. Kali ini semuanya untuk menyelamatkan bayi besar kita. Tidak, Ibu. Kita harus membayar ini. Tidak, sama sekali tidak boleh ambil. Passwordnya adalah tanggal ulang tahun Wanyu. Sudah kubilang. Kalau tidak bisa digunakan, ya tidak bisa digunakan. Uangnya bisa ku kelola sendiri. Jangan khawatir. Beritahu saja aku saat kamu membutuhkannya. Apakah kedua anak itu tahu ibunya terluka? Belum tahu. Aku akan bicara lagi dengan mereka lain kali. Jangan dibicarakan dulu. Bagaimana jika kedua anak itu tidak bisa menerimanya? Apa yang harus kulakukan jika mereka tidak mau melepaskannya? Jangan tunda pengobatan di Federasi Perempuan. Ayah, dokter bilang kita harus segera operasi. Tolong segera datang. Oke, aku akan segera ke sana. Aku harus segera kembali ke rumah sakit, oke? Hubungi aku jika ada kebutuhan. Mention your love Helen. Beri kabar saat uangnya diterima. Ini yang mungkin terjadi selama dan setelah operasi. Pertama, anestesi, kecelakaan, henti napas dan jantung. Kedua, pendarahan hebat dan shock di sekolah menengah. Bahkan semakin meski sudah dilakukan penyelamatan. Ketiga, koma berkepanjangan setelah operasi. Mungkin diperlukan tracheotomi. Keempat, beberapa disfungsi otak perifer pasca operasi. Misalnya, kelumpuhan anggota badan, afasia, kondisi mental lainnya. Ini semua yang perlu kami beritahukan kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Jika tidak ada keberatan, tanda tangani di sini. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Setiap operasi memiliki risiko, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawatnya. Anda harus segera memutuskan. Jangan lewatkan waktu terbaik untuk operasi. Lakukan saja, aku yakin operasi ini akan berhasil. Jadi, siapa di antara kalian yang keluarga terdekat pasien? Aku putri pasien. Baik. Kalau begitu, mahala. Jika tidak ada keberatan, tanda tangani di sini. Siapa keluarga baik damai itu? Harap baca instruksi operasi dengan cermat. Jika tidak ada keberatan, tanda tangani saja. Ayah orang lain. Dokter, kakek saya baru saja meninggal. Saudara laki-laki saya dan saya hanya memiliki ibu sebagai keluarga. Saya mohon, tolong, Anda harus menyelamatkan ibu saya. Saya mohon, Anda harus menyelamatkannya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Penipu mulai menggunakan taktik ini sekarang. Cukup tinggi. Hei bos, saya punya pertanyaan untuk Anda, meskipun kecil. Anda tidak akan tergoda, kan? Anda pikir saya seperti Anda? Bos. Anda tidak kehilangan keperawanan Anda, kan? Anda meminta saya untuk memukul Anda. US, jangan rebut. Sangat ramai. Maaf mengganggu istirahat Anda dengan kunjungan larut malam Tuan. Saya akan pergi sekarang. Saya berhenti. Tuan, apakah ada yang lain yang Anda butuhkan? Dari mana Anda berasal? Dari mana kita pulang? Tolong. Ini adalah lantai 2. Mudah naik tetapi sulit turun. Tolong selamatkan hidup saya. Saya tahu saya salah. Saya hanya akan pergi melalui pintu. Tunggu sebentar. Anda benar.
Saya tahu. Kalian anak muda suka mengambil jalan yang jarang dilalui. Tolong kembali. Hati-hati, dan selamat tinggal. Jika dia tidak takut jatuh, Anda katakan padanya, dia bisa datang dari sini setiap hari. Bagaimana dengan Bibi? Apakah operasi sudah selesai? Mereka sudah berada di dalam selama lebih dari 3 jam. Belum keluar. Ibu. Ibu, saya sedang minum obat. Anak kecil, pakai sepatu. Saya akan membawa Anda ke toko sepatu untuk mencoba sepatu. Dokter, bagaimana cara mengobati sakit perut? Operasinya berhasil. Sangat bagus. Terima kasih, dokter. Bibi dan Ibu, istirahatlah dulu. Pasien perlu istirahat dengan tenang setelah operasi. Sangat bagus. Yang penting berhasil. Syukurlah kamu berhasil, Paman Jin. Siu Yun. Cepat bangun, cepat bangun. Penkan, satu. Ini tidak bisa dilakukan. Paman Jin. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih, terima kasih. Syukurlah ibumu baik-baik saja. Syukurlah operasinya berhasil. Ayo, mari kita lihat. Dari mana kamu datang? Permen. Bisakah kamu menghormati pasien? Jangan pura-pura sakit. Luka ringanmu tidak memengaruhi latihanku sama sekali. Selain itu, aku sudah mengoleskan obat luka turunan keluarga Ding padamu. Ayo, berdiri tegak. Berdiri tegak. Kepala lurus. Lutut sedikit ditekuk. Hati-hati dengan energimu. Lemaskan lenganmu. Rentangkan yari. Fokus dan atur napasmu. Mata diam. Bernapas dan jaga dantian. Siapa itu? Siapa pergi ke Mara? Pernapasan dimulai secara alami. Kakek. Aku tidak mengerti. Ini hanya akupunktur atau bekam? Kenapa latihan Qigong ini? Apa yang kamu tahu? Qigong adalah bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Selama kamu bisa menguasai dan mempelajari seni koordinasi pikiran dan tubuh, baru kemudian kamu bisa memahami apa itu kesatuan tubuh dan jiwa. Apa itu kesatuan manusia dan alam? Kesatuan bentuk dan jiwa. Harmoni antara manusia dan alam. Begitu aku menguasai Iron Palm, aku menunggang kuda kurus di tengah angin barat. Mengembara di dunia dengan pedang. Siapapun yang berani macam-macam denganku, aku akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Biarkan dia mencari giginya di gurun yang sepi. Tidak. Aku makan kacang kedelai tumis untuk makan siang. Kacang yang jatuh ke tanah. Kamu cerna semuanya sendiri. Orang ini punya kantong mata. Hei SYS, ini aku bawa. Tapi kakak, ini adalah garis hidup nenek kita. Kamu harus menjaganya dengan aman setelah mengambilnya. Jangan sampai ada kesalahan. Jangan khawatir. Kamu bayar uangnya tepat waktu. Setelah uangnya lunas, aku akan mengembalikan surat tanah ini kepadamu dalam keadaan utuh. Kita anggap selesai. Mari kita lihat kontraknya.
Kontrak ini dipegang oleh Warner. Bukan pemilik toko. Bagaimana kamu meminjam uang dari rentenir? Lupakan kamu, cepat kembali dan temui bibimu. Kami bayar tapi tidak mengambilnya. Jangan meminjam uang dengan bunga tinggi. Aku tahu apa yang ayahmu lakukan. Apa yang kamu lihat sambil duduk di sini? Oh, nenek, kakakku dan ibuku belum pulang semalaman. Kenapa aku ketemu pedagang manusia lagi? Yo. Di mana ada begitu banyak pedagang manusia? Makanan di Beijing enak banget. Ayahku baru saja menelepon. Operasi bibimu sangat sukses. Kalau begitu kamu bisa tenang. Syukurlah, syukurlah. Nenek, haruskah kita memberitahunya sekarang? Jangan dulu dibicarakan. Tunggu Yuaner kembali. Mari kita bahas ini lebih lanjut dan lihat bagaimana keadaannya. Bos. Bos, kenapa baru kembali sekarang? Ibu sakit. Baru saja operasi di rumah sakit. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Jangan khawatir. Operasinya berhasil. Metal membayar tagihan medis kami. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah bertemu ibu kita lagi. Kita di mana, Sakra? Aku akan menemui anakku. Jangan terburu-buru. Bibi baru saja dioperasi. Rumah sakit punya peraturan. Pengunjung belum diperbolehkan. Little Swallow. Keluarga ini menyelamatkan hidup kita. Tanpa mereka, kita mungkin tidak akan pernah bertemu ibu kita lagi seumur hidup. Pelayan, sujud kepada mereka. Ibu, kamu dan yang lain berlutut. Bangun, bangun. Tidur di rumah, bangun. Kenapa kamu berlutut? Cepat, cepat, cepat. Jangan menangis, aku sangat takut. Bos, apa yang terjadi dengan ibu kita? Itu hari itu, bukan? Kakakmu menerima pemberitahuan. Ibumu sangat senang hari itu. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Bagaimana ibu bisa begitu ceroboh? Untungnya, operasinya tidak terlalu berhasil, bukan? Orang ini baik-baik saja. Ini keberuntungan di tengah kesialan, bukan? Jin Bao, buatkan kami makanan. Kami bertiga begadang semalaman di rumah sakit dan kami semua cukup lelah. Mereka semua cukup lapar. Cepat, ayo masak. Tunggu dan lakukan dengan baik. Oke, kalian berdua pulang dan istirahat. Aku akan memanggil kalian untuk makan sebentar lagi. Nenek, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Nenek melakukan ini untuk kebaikanmu, bukan? Bukan untuk memberitahu mereka. Bibimu terluka karena kamu. Aku harus bertarung sampai mati denganmu. Kamu tidak bisa begitu saja memutarbalikkan fakta, bukan? Bebemo, Dia sudah memikirkannya. Aku tidak memberitahu kedua anak itu. itu juga niatnya. SSST, kecilkan suaramu. Ada telinga di dinding. Bagaimana dengan mereka berdua? Di kamar bibi. Nenek, Aku baru saja berpikir bagaimana cara memberitahu orang tentang ini. kamu telah mengeluarkanku dari situasi sulit itu. Ini adalah momen spesial untuk keluarga kita. Kita semua harus sepakat pada hal yang sama. Mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat.
Bagaimana kita akan menghadapi mereka nanti? Selalu ada jalan ketika sampai di gunung. Apakah sekarang tidak ada cara lain? Selain itu, Bebema menyelamatkan hidupmu. Bukankah aku secara tidak langsung menyelamatkan hidup anak kedua mereka dalam proses ini? Satu nyawa untuk nyawa lain, itu membuat segalanya seimbang. Kita hanya bisa menunggu sampai Bibi benar-benar sembuh. Mari cari kesempatan lain untuk menjelaskan kepada mereka dengan baik. Penjelasannya adalah kita akan menunggu sampai Bibi bangun. Aku akan memberitahu mereka segera alami. Jadi seluruh keluarga kita bekerja sama untuk menepuk dua anak itu. Dia ingin berbohong kepada mereka tentang ini. Bukankah itu karena tidak ada cara lain? Selain itu, Tidak ada yang bilang mereka tidak akan pernah memberitahu mereka. anggap saja ini kebohongan putih. Nenek, kamu menggali lubang ini sendiri. Jangan lupa nanti. Lompat lagi. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak bingung ketika menghadapi peristiwa besar. Aku benar-benar menolak untuk melompat. Jangan khawatir. King Yuan, bisakah kamu mengisi daya ponsel ini untukku? Pemiliknya pasti sangat khawatir. Itu jatuh yang cukup parah. Aku tidak tahu apakah ini masih berfungsi. Apa yang harus aku lakukan jika berhenti bekerja? Orang ini bahkan tidak memiliki identifikasi apapun. Beijing Sansa, bagaimana aku bisa menemukannya? Mengapa kamu tidak ikut denganku ke kantor polisi? Kita bisa menangani hal kecil ini. Selesaikan sendiri dulu. Jangan ganggu polisi dulu. Pamanca. NAK, Nenek. Nenek membelikanmu spray baru dan sarung selimut yang digantung. Terima kasih, Nenek, sudah merepotkanmu. Sampai di sini, rasanya seperti di rumah sendiri. Apa yang kurang? Meski menahan. Terima kasih, Nenek. Ibuku mengalami kecelakaan besar. Kalau bukan karena kalian, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hei, kita semua keluarga. Tidak perlu formalitas. Ibumu sudah tinggal bersama kami hampir 10 tahun. Anak perempuanku sibuk dengan karirnya sepanjang waktu. Aku juga tidak bisa tinggal dengan keluarga ini. Seluruh keluarga kami diatur oleh ibumu. Aku akan membawa ibumu. Dia sudah lama menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Terlibat dalam masalah seperti ini. Bagaimana bisa kita diam saja? Terima kasih, Nenek. Tenang saja. Aku pasti akan membayar kembali uang yang dikeluarkan Paman Jin untuk pengobatan ibuku. Wah, lihat betapa baiknya anak ini. Sanggu, UNR, murid terbaik dari Universitas Kyoto. Belajar dari orang lain di masa depan. Oh, Nenek, lihat ada orang yang datang. Kamu tidak menyukaiku lagi. Aku sangat baik. Mbak Ogen sudah menyiapkan makanan untukmu. Pergi makan di luar. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pergi. Nenek pasti lapar. Jalan-jalan. Kalian semua terlalu mengagumi hal-hal asing. Hanya karena seseorang lahir di Amerika, tidak berarti mereka benar-benar menganggap diri mereka orang Amerika. Kalau begitu ini bukan salahku. Ketika ayahku kabur ke Amerika untuk melahirkanku, tanpa persetujuanku. Jangan sebut ini. Aku marah hanya memikirkannya. Kakek, jangan marah. Marah merusak tubuh. Tolong pertimbangkan bakti saya. Mau mencoba sesuap? Kamu mengusirku. Aku merasa mual hanya melihatnya. Kakek. Lihat, ponselku juga rusak. Mobilnya juga disita. Kamu tidak membiarkan aku keluar. Aku sudah bersabar. Tapi kamu memutuskan internetku. Ini sangat tidak pantas. Aku akan memutus semua kontakmu dengan dunia luar. Terpenjara, tidak mengerti. Kamu kejam sekali. Kakek, kamu membuatku gila. Jangan khawatir, aku punya obat. King R, bisakah kamu membantuku menemukan pakaian lain? Ada apa?
Bukankah ini bagus? Kenapa kamu begitu pemilih? Aku tidak pemilih. Pakaian ini benar-benar tidak cocok untukku. Aku. Biar aku lihat. Ini pas banget. Kecepatan berubah menjadi wanita seksi dalam sedetik. Kemeja ini terlalu pendek. Lihat celana ini. Bahu dia semua terlihat. Kamu memang tidak mengerti. Atasan pendek dan celana pendek sedang tren sekarang. Ini akan membuat kakimu terlihat sangat panjang. Cantik, benar-benar cantik. Tolong bantu aku cari yang lain. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan nanti. Hei, kokak. Bisakah kamu membiarkanku tidur sebentar? Aku akan mengantarmu ke sana begitu aku bangun, oke? Kenapa kamu tidak tidur sebentar dulu? Aku akan balik ke kamar dulu. Kalau kamu bangun, tolong panggil aku untuk berterima kasih. Jin Yuan. Bisakah kamu membantuku mencari beberapa pakaian? Pakaian ini benar-benar tidak nyaman dipakai. Oke, aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Terima kasih. Dokter, kenapa ibuku belum bangun? Sejauh ini belum ditemukan kelainan. Bukankah mereka bilang semua operasinya berhasil? Dia masih belum bangun. Apakah dia akan menjadi sayuran? Penyakit Sia tahu-tahu belum sembuh. Aku punya pasien yang mengalami cedera otak dalam kecelakaan mobil. Dia sudah koma sejak operasi. Istrinya tidak pernah meninggalkannya. Aku datang ke sini setiap hari untuk berbicara dengannya. Dia terbaring di tempat tidur selama 2 tahun penuh. Akhirnya dia bangun. 2 tahun. Tidak mungkin. Operasi otak melibatkan banyak kededik pasien. Sekarang semuanya tergantung pada tekad pasien. Kamu juga harus mencoba berbicara dengannya lebih sering. Jika ada situasi yang muncul, segera berkomunikasi dengan kami. Oke. Terima kasih, Direktur Peng. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika ibu tidak punya? Ibu pasti akan bangun untuk berjaga-jaga. Sepertinya pada titik ini, hanya kekuatan dari teknik, cinta dan doa yang bisa dimanfaatkan dengan efektif. Hukum cinta dan kasih sayang. Tidak, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih bisa dipercaya? Bagaimana bisa tidak bisa dipercaya? Dokter sudah bilang, sering-seringlah berbicara dengan bibimu. Mungkinkah keajaiban bisa terjadi? Bagaimana kamu tahu jika tidak mencoba? Kita. Tapi metode panggilan penuh cinta ini. Apa yang seharusnya dilakukan? Tolong ajari aku. Bibi, lihat siapa yang datang. Apa yang kalian berdua lakukan berdiri di sana? Cepat panggil dia ibu. Oh, ibu, bangun. Bangun, ibu, bangun. Ibu, berhenti. Kamu mengerti, ini harus dari hati? Baik. Ibu, aku Siwel. Xiao Er dan aku datang untuk menemuimu. Bangun, ibu. Aku Siwel. Ayo. Ibu. Aku Xiao Er. Kakak laki-lakiku dan aku datang untuk menemuimu. Berhenti. Aku tanya kalian berdua, apakah kalian saudara kandung? Ibumu sudah di tempat tidur. Masih seperti ini. Tidak bisakah kalian lebih sayang? Lebih sayang. Oke, aku akan tunjukkan pada kalian berdua. Kenapa kalian berdua tidak belajar dulu? Bagus. Ibu. Aku, Shiua. Aku bawa pelayan ini untuk menemuimu. Kamu bisa dengar aku? Aku anakmu, Xiuo. Aku bawa Xiao Er untuk menemuimu. Kamu bisa dengar aku? Ibu, aku Xiao Er. Kakak sulung dan aku datang untuk menemuimu. Dokter, aku di sini, ayah.
Maaf, apa aku membangunkanmu? Boleh aku tidur lagi sebentar? Ada apa? Bagaimana kabar ayah dan bibi? Masih dalam pengamatan. Ayah akan memberimu waktu ini. Bukankah ini kartu yang digunakan untuk menabung uang tahun barumu sejak kecil? Tidak. Ayah, ambil ini. Aku bilang. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau ayah benar-benar butuh, mereka akan memintanya darimu nanti. Niatmu sudah cukup. Ibu, kamu bisa dengar aku? Bos mungkin kaget. Kamu bilang kakak sulung masuk Universitas Peking. Kamu harus bawa kakek dan aku ke Beijing. Kamu juga bilang akan ajak kami ke lapangan Tiananmen untuk lihat upacara pengibaran bendera. Naik tembok besar. Kamu akan ajak kami makan bebek Peking? Ibu, kamu juga bilang aku masuk SMP. Kamu baru belikan aku sepatu Keds. Stop. Tidak, ada apa denganmu? Nak, kenapa seseorang butuh sepatu dalam situasi seperti ini? Tidak bisakah kamu bicara yang lebih baik? Ibu, asalkan kamu bisa bangun. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku janji akan patuh. Aku tidak akan garuk-garuk lagi. Ibu, bangun. Bangun, Ibu. Bos, menurutmu Ibu mungkin tidak akan bangun lagi? Jangan ngomong sembarangan. Ibu kita pasti tidak akan. Ada apa dengan kalian berdua? Tidak bisakah kalian sedikit percaya diri? Huilian, jangan pergi. Huilian. Huilian, Aku mimpi buruk. bagaimana kamu bisa masuk? Kamu menangis dan berteriak. Bahkan orang-orang di MA Hutong bisa mendengarnya. Apakah aku sudah selesai memanggil diriku sendiri? Oh, itu hanya mimpi buruk. Aku mimpi buruk. Aku bermimpi tentang Huilian. Lalu, Ibu Xiao Wu. Jangan salah paham. Aku tidak ingin terlalu banyak berpikir. Sejak Huilian terlibat dalam masalah ini, kamu menghabiskan semua waktumu di rumah sakit. Wanyu tidak di rumah. Aku takut tetangga akan bergosip. Mereka melakukan ini karena bayi kita yang berharga. Jika aku tidak mengambil inisiatif, ini membuat keluarga kita terlihat buruk. Apa yang digosipkan oleh tetangga itu? Kamu seharusnya tidak mendengarkan itu. Wang Yu tidak menelepon selama 2 hari terakhir. Ini. Aku sangat sibuk sehingga tidak bisa melapor padamu. Aku punya ide. Jika Jack Emma menelepon lagi, aku hanya ingin memberitahunya. Bilang padanya untuk berhenti. Cepat kembali. Baru 2 tahun sejak aku pergi ke sana. Selain itu, kamu yang bersikeras dia pergi. Maka aku tidak akan menyesal. Rumah ini tidak akan menjadi rumah tanpa seorang wanita. Jika mereka tidak kembali, aku pikir keluarga ini pasti akan hancur. Yo. Ibu, apa yang kamu katakan? Ada wanita di mana-mana di rumah kita. Bukankah kamu ada di sini? Kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Denganmu di sini, keluarga kita pasti tidak akan hancur. Penuh dengan orang. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak berani memberitahu kedua anak itu bagaimana Huilian terluka. Kamu melakukan hal yang benar, benar-benar hal yang tepat. Setelah Huilian sembuh dari sakitnya, mari bicara pada anak itu dengan lebih tenang dan praktis, agar mereka tidak khawatir. Aku mungkin harus pergi menggantikan orang lain. Atau kamu bisa ganti baju. Bu, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin terlalu banyak berpikir.